Kita sudah sampai di bab yang ke-8. Setelah kita belajar menerima retakan-retakan di bab yang ke-7, pertanyaan berikutnya adalah, dengan bahasa apa kita akan berbicara kepada diri kita mulai hari ini? Selama bertahun-tahun, ketika luka batin kita kambuh atau ketika kita melakukan kesalahan kecil, suara di dalam kepala kita seringkali menjadi kritikus yang paling kejam. Kita menghakimi diri kita sendiri dengan kalimat seperti, "Kenapa aku lemah sekali?" Atau, "Ini semua salahku." Kita memperlakukan diri kita sendiri dengan cara yang tidak akan pernah tega kita lakukan kepada seorang sahabat kita. Pada bab ini kita akan mengajak untuk membalikkan pola itu dan mulai menanam benih self-compassion, belas kasih pada diri sendiri. Belas kasih pada diri sendiri bukanlah bentuk mengasihani diri sendiri dengan manja, melainkan keberanian untuk memperlakukan dirimu dengan kehangatan dan pengertian yang sama seperti saat kamu menenangkan seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Menanamkan benih ini dimulai dengan 3 langkah sederhana yang perlu kita latih setiap kali luka lama itu mengetuk pintu. Ubah suara internalmu sekarang. Saat kecemasan atau benteng pertahananmu seperti people pleasing atau perfeksionisme muncul, jangan dikutuk. Sapalah bagian dirimu itu dengan lembut. "Ah, aku tahu kamu muncul karena ingin melindungiku agar tidak terluka. Terima kasih, tapi sekarang aku sudah aman." Ingatkan dirimu bahwa merasa rapuh, gagal, atau bingung adalah bagian dari pengalaman universal menjadi manusia. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak sedang rusak. Kamu hanya sedang berproses. Beri sentuhan fisikmu yang menenangkan. Ketika sistem sarafmu menegang karena luka masa lalu, letakkan satu tangan di dadamu. Rasakan detak jantungmu dan ambillah nafas dalam-dalam. Berikan sinyal fisik kepada tubuhmu bahwa hari ini, detik ini, kamu ada untuk menjaganya. Menyembuhkan luka batin tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dia membutuhkan ketelatenan seperti merawat sebuah tanaman. Bersabarlah pada prosesmu, karena benih kasih yang kamu tanam hari ini akan menjadi pohon tempat berteduh di masa yang akan datang. Mengenal kritikus internal. Suara siapa yang ada di kepalamu? Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana caramu berbicara pada dirimu sendiri saat kamu melakukan kesalahan, gagal memenuhi target, atau ketika kecemasan lamamu mendadak kambuh? Bagi banyak dari kita, suara di dalam kepala itu seringkali sangat kejam. Kenapa kamu bodoh sekali? Kamu tidak akan pernah bisa berubah. Pantas saja orang lain meninggalkanmu. Suara-suara ini disebut sebagai kritikus internal. Seringkali bagi kamu yang memiliki luka batin yang tersembunyi, suara kritikus ini terasa sangat akrab, sehingga kamu mengira itu adalah suara hati nuranimu sendiri. Namun ketahuilah, kritikus internal bukanlah dirimu. Suara itu adalah rekaman masa lalu, akumulasi dari kritik orang tua yang terlalu menuntut, penghakiman dari lingkungan sekolah,
atau penolakan masa lalu yang diserap oleh pikiran bawah sadarmu dan dijadikan standar untuk memecut dirimu sendiri agar tetap berada di dalam benteng perlindungan. Menghukum diri sendiri dengan suara kejam tidak akan pernah membuatmu sembuh. Kamu tidak bisa menyembuhkan luka batin dengan menggunakan energi yang sama yang menyebabkannya. Mengasihani diri sendiri bukan berarti kasihan. Jebakan ego defensif berikutnya adalah ketakutan bahwa jika kita bersikap lembut pada diri sendiri, kita akan menjadi manusia yang manja, malas, atau terjebak dalam rasa mengasihani diri sendiri. Mari kita luruskan perbedaan mendasar secara psikologis. Kasihan pada diri sendiri, yaitu membuatmu merasa sebagai satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini. Ini membuatmu terisolasi, pasif, dan merasa terjebak sebagai korban abadi. Sedangkan berbelas kasih pada diri sendiri adalah tindakan memperlakukan dirimu dengan kebaikan, kepedulian, dan pemahaman yang sama seperti saat kamu memperlakukan seorang sahabat baik yang sedang mengalami kesulitan. Ia tidak membuatmu berhenti bertumbuh. Justru ia memberikanmu ruang yang aman secara emosional yang kokoh agar kamu berani bangkit kembali tanpa rasa takut dihakimi oleh dirimu sendiri. Tiga pilar utama menanam belas kasih diri. Berdasarkan penelitian psikologi modern, ada tiga pilar utama yang perlu kita tanam untuk menumbuhkan self-compassion sejati dalam keseharian. Pilar yang pertama adalah kebaikan diri melawan penghakiman diri, yaitu mengubah nada bicaramu saat kamu melakukan kesalahan. Alih-alih memaki diri sendiri, belajarlah untuk mengucapkan kalimat yang menenangkan. Ini adalah momen yang sulit, dan wajar jika aku merasa bingung. Aku sedang belajar. Pilar yang kedua, kemanusiaan bersama melawan isolasi diri. Mengakui bahwa penderitaan, kegagalan, dan rasa sakit adalah bagian dari pengalaman universal seluruh umat manusia. Kamu tidak sendirian. Mengalami kecemasan somatik atau lupa akan luka bukanlah aib unik dirimu sendiri. Ada jutaan jiwa di luar sana yang sedang berjuang di jalan yang sama. Pilar yang ketiga adalah mindfulness, kesadaran penuh melawan identifikasi berlebih. Mengamati emosi negatifmu tanpa berusaha menekannya seperti bola karet, namun juga tidak membiarkan dirimu hanyut ditelan oleh emosi tersebut. Kamu menyadari rasanya tanpa membiarkan rasa itu mengidentifikasi seluruh identitas hidupmu. Saat kritikus internalmu mulai berteriak kencang, atau saat tubuhmu mendadak tegang karena alarm trauma masa lalu aktif, lakukan latihan fisik somatik yang sangat sederhana ini untuk menenangkan sistem saraf simpatikmu. 1. Ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan untuk mengendurkan ketegangan rahang. Kemudian, letakkan tanganmu di dada. Tempatkan satu atau kedua telapak tanganmu tepat di atas ulu hati atau tengah dadamu. Rasakan kehangatan
dan tekanan lembut dari tanganmu sendiri. Lalu bisikkan kalimat pada dirimu sendiri dengan nada suara yang paling lembut yang bisa kamu keluarkan. Ini adalah momen yang menyakitkan. Rasa sakit adalah bagian dari hidup. Semoga aku bisa memberikan kebaikan kepada diriku sendiri saat ini. Semoga aku bisa menerima diriku apa adanya. Sentuhan fisik pada dada ini merangsang pelepasan hormon oksitosin, hormon cinta dan rasa aman di dalam tubuh, yang secara biologis menurunkan kadar kortisol dan memberi sinyal pada otak bawah sadar bahwa bahaya telah berlalu. Pada kesempatan kali ini kami akan meminta dirimu untuk menuliskan ulang narasi yang pertama, menangkap jeritan kritikus internal. Tuliskan kalimat kejam atau penghakiman apa yang paling sering diucapkan oleh pikiranmu saat kamu merasa gagal atau tidak berdaya. Sekarang, bayangkan seorang sahabat terbaikmu datang kepadamu membawa masalah yang sama persis dengan yang kamu alami. Kalimat penuh kasih dan pengertian apa yang akan kamu ucapkan untuk menguatkannya. Kemudian tuliskan ikrar ini sebagai janji untuk memulai menyirami jiwamu dengan kebaikan. Mulai hari ini, aku memilih untuk menjadi sahabat terbaik bagi diriku sendiri. Aku akan mendengarkan lukaku dengan kasih sayang, mengganti pecutan kritik dengan pelukan pemahaman, dan membiarkan benih self-compassion ini tumbuh subur di dalam dadaku.